Anda selenggarakan ini, underground secret dining ini, Anda mengajak mereka makan di tempat-tempat yang sebelumnya dirahasiakan. Iya. Dan tempat-tempatnya ini tidak lazim ya? Kebanyakan nggak lazim. Oke, salah satu di antara yang saya dengar makan di kuburan. Siapa yang punya ide nggak benar ini? Sebenarnya itu salah satu keinginan awal saya ketika pertama kali membuat acara itu. Saya ada keinginan sekali hanya 2 tempat yang saya incar. Apa itu? Satu kuburan, kedua rumah sakit jiwa. Ada nggak yang mau ikut acara itu? Wah, waktu itu saya lelang tempat itu dan laku terjual 600.000. Wow. Hanya untuk minum teh. Ya. Jadi kuburan mana akhirnya dipilih? Mausoleum di Jati Petamburan. Oke, itu malam atau pagi sih? Saya bikin sore. Sore. Jam 4 sore. Oke. Dan kita tur dulu keliling kuburan karena ada begitu banyak kuburan-kuburan yang menarik. Ada kuburan orang-orang yang lihat kuburan. Ya. Ya, memang bagus juga sambil mengingatkan masa depan kita ini. Setelah acara berlangsung, ada acara apresiasi teh, ada bagaimana tamu-tamu diajarkan untuk menikmati teh yang benar. Setelah maghrib sudah gelap pun orang-orang belum pulang. Sampai saya harus mengingatkan, maaf ya, kita kayaknya sudah harus pulang karena ini harus sudah gelap. aplusan sama yang punya tempat. Iya. Mereka keluar ya. Dan mereka baru sadar, oh kita di kuburan ya. Tadi Anda bilang bahwa Anda sudah mulai beralih pelatihannya lebih melihat unsur kopi sebagai inti gitu ya? Iya, betul. Menarik karena saya dengar Anda bahkan terjun tinggal di Sleman bahkan untuk membantu petani-petani kopi di sana. Iya. Apa yang Anda lakukan? Sebelum apa yang Anda lakukan, mengapa Anda terpikirkan untuk datang ke Sleman dan membantu petani-petani kopi di sana? Sebenarnya nggak sengaja, karena teman baik saya itu lagi berkunjung ke Jogja. Saya lagi tinggal di kampung, di daerah Imogiri, di Mangunan. Waktu itu saya dekat sekali dengan kehidupan pertanian, dan semakin saya terjun ke dunia kopi, saya meneliti bersama dengan petani-petani kopi di Bondowoso. Pertanyaan saya sederhana, kalau kopi adalah industri yang sangat menjanjikan, kenapa teman-teman petani saya, bangsa saya sendiri itu hidupnya susah, hidupnya miskin? Sangat ironis sekali. Itu yang membuat Anda terpanggil? Iya. Lalu apa yang Anda lakukan? Kemudian teman saya bilang, coba deh, lu pergi tuh ke Sleman, lu minum kopinya, lu rasain gimana rasanya. Katanya sih enak, Lis. Yaudah dong, saya pergi ke sana. Saya disuguhin kopi sama teman petani kopi yang saya temui. Anda minum? Saya cicip. Rasanya gimana? Saya taruh cangkirnya. Kemudian Kenapa? petani kopinya nanya, Mbak, kok nggak diminum? Saya bilang, Bapak maaf, saya nggak bisa minum, kopinya ini kayak getah karet. Wah. Iya, dan Anda bilang getah karet. Dengan budaya Jawa itu sangat tidak amat bisa ditolerir. Saya bicara seperti itu. Saya bicara belak-belakan. Itu membuat orang marah, ya? Iya, dan dia kaget sekali. Tapi dia kemudian mungkin dia bisa menguasai emosi, dan dia tanya, kenapa Mbak? Saya bilang, ini kopinya bagaimana rasanya bisa seperti ini? Dan dia menceritakan prosesnya, tahap demi tahap, tahap demi tahap. Kesalahan mereka apa waktu itu? Kesalahan di proses, Bung Andi. Semuanya salah di proses. Tapi petani-petani itu luar biasa sekali pengetahuannya. Saya tanya, saya investigasi, mereka tahu bagaimana cara membuat kopi yang bagus. Tapi untuk membuat kopi yang bagus perlu modal besar. Perlu uang tunai di awal untuk membeli buah merah, untuk membayar buruh sortasi, untuk menggerakkan mesin, untuk lakukan. Saya telepon teman saya yang punya kafe di Jakarta, dia juga chef. Saya bilang, namanya Ragil, Gil, gue ketemu petani kopi nih, hancur kopinya. Lu mau nggak bantuin? Kita bantuin sama-sama. Hancur sama-sama. Iya. Dia tanya ke saya, lu yakin kopinya bisa bagus kalau kita bantu? Ya gua kagak tahu sih. Tapi masa ya alam kalau udah mengusahakan yang terbaik, kita nggak dikasih yang terbaik juga sama alam. Yaudah kalau gitu lu atur deh, gua beli ntar kopinya harga tinggi, lu hitung aja biaya produksinya berapa. Kemudian saya jadi bolak-balik ke Sleman, saya mulai bantu penghitungan biaya. Kemudian pelan-pelan kita perlakukan petik merah. Saya dampingi untuk olah basah, full wash.
kita perhatikan, kita ganti airnya tiap 4 jam sekali. Jadi jam 12 malam, jam 4 pagi itu kita bangun, kita ganti air sampai lendirnya hilang, kita jemur. Baik, mungkin kami semua kurang Iya, paham terlalu teknis sangat ya. betul sekali, iya. Yang jadi pertanyaan, Anda dulu pernah bekerja di korporasi, dapat gaji dan pasti posisi yang bagus juga. Tapi kenapa Anda kemudian merasa menolong petani kopi ini lebih membuat Anda bahagia? Karena sebenarnya awalnya kembali lagi saya suka makan, tapi kemudian seiring perjalanan itu saya mencicipi banyak makanan. Saya juga perlu tahu siapa yang menanam makanan saya, siapa yang mengembangkan ternak-ternak, siapa yang menghasilkan susu yang saya minum. Jadi kalau kita lagi makan gini mikir ini daging. Iya, jadi seperti itu. Lama-lama kita nggak makan ini. Karena terlalu banyak merenung ini. Iya. Oke, jadi waktu memakan sesuatu kita juga harus tahu dari mana mata rantainya ini ya. Betul sekali. Dengan begitu apa yang Anda harapkan kalau kita sudah memahami itu semua? Saya tentu saja sebagai orang Indonesia dan juga seperti kebanyakan pencinta makanan Indonesia, kita rindu sekali ingin melihat masakan Indonesia itu terkenal di luar negeri. Saya seringkali bertanya bertahun-tahun, kenapa ya makanan kita kurang begitu mencuat, bahkan Kenapa? kadang-kadang dicolong sama negara tetangga. Saya menemukan jawabannya, karena kita kurang begitu menghargai profesi-profesi produsen-produsen makanan kita. Kita kurang begitu menempatkan tempat yang tinggi untuk para petani, peternak, nelayan, dan pembuat makanan tradisional yang masih bertanggung jawab. Dan itu sekarang sedang Anda lakukan. Iya, betul, mengembalikan kejayaan masa lampau. Karena sebenarnya bangsa kita begitu kaya, begitu besar, tapi kenapa kita mengergilkan diri kita sendiri dalam segi perspektif selera, dalam perspektif cita rasa. Oke. Terakhir, mimpi Anda, apa yang ingin Anda wujudkan berkaitan dengan apakah itu kopi maupun makanan-makanan tradisional khas Indonesia? Sebenarnya mimpi saya sederhana. Saya hanya ingin petani-petani yang bertanggung jawab, nelayan, peternak, produsen-produsen makanan tradisional bisa memiliki akses yang luas untuk membicarakan, untuk mengangkat sebuah isu-isu pangan, kehebatan-kehebatan mereka di dunia internasional. Karena selama ini yang memiliki forum itu hanya juru masak, hanya chef, pemilik restoran. Produsen-produsen makanan nggak memiliki akses untuk bicara ke forum-forum internasional. Padahal bangsa kita, produsen-produsen makanan kita itu memiliki begitu banyak kearifan lokal yang perlu dibawa, diangkat ke permukaan. Dan semakin saya mengenal mereka, saya dekat dengan mereka, saya menyadari bangsa kita begitu besar sekali, begitu megah dalam pengetahuan, tapi perlahan-lahan tererosi. Peradaban kita mundur hanya dalam hitungan berapa ratus tahun, menjadi yang katanya orang modern, tapi sebenarnya kok kayaknya kita mundur. Dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah orang desa itu mencontoh kita, orang-orang kota. Mereka melihat kehidupan orang kota itu adalah sesuatu yang patut dicontoh. Padahal sebenarnya kehidupan kita ini menurut saya belum tentu sempurna. Tapi mereka meninggalkan desa berbondong-bondong ingin ke kota, hanya ingin beli motor. Mereka kerja jadi karyawan toko, mereka nggak mau lagi jadi petani, nggak mau lagi jadi nelayan, karena mereka anggap itu hina. Pekerjaan-pekerjaan itu hina. Iya. Okay. Dan saya ingin mau anak-anak muda itu peduli sama agrikultur kita untuk membangun isu keberlanjutan, isu organik. Kalau di dunia barat itu isu itu sekarang sangat eksotis, sangat menjual istilahnya, dan mereka memiliki begitu banyak paradigma, begitu banyak teori-teori. Tapi negara produsen apa teorinya? Sementara kalau saya harapan saya itu profesi petani, produsen dari hulu itu juga dihargai. Iya, karena itu profesi yang mulia sebenarnya. Profesi yang mulia. Baik, terima kasih Musa ya sudah berbagi banyak sekali pengetahuan Anda kepada kami semua. Terima kasih. Sama-sama. Iya. Tamu kita berikutnya juga seorang perempuan yang rela meninggalkan pekerjaannya di Jepang dan kemudian dengan dananya sendiri memulai menolong anak-anak untuk bisa melanjutkan sekolah. Siapa dia? Saya akan segera kembali. Kami
mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Jepang itu untuk menyisihkan 1 kali uang makan kita di Jepang untuk dikirimkan ke Indonesia, dan itu bisa menjadi uang sekolah untuk